Penyesalan saya yang bertubi-tubi lenyap begitu saja setelah saya sadar bahwa Ioniq 5 adalah satu-satunya yang punya kecepatan charging yang terkencang di kelasnya dan di rentang harganya, yaitu 220 kW. Kira-kira apa ya rahasianya Ioniq 5 sehingga bisa mendukung charging 220 kW? Kita akan bahas di video kali ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ivik kemarin sore bersama Pak Dedi. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan sungkan untuk subscribe. Semoga konten-konten yang saya berikan berfaedah buat kita semua. Sampai dengan video ini dirilis, yang sudah saya riset, pada rentang harga sekitar 800 juta ke bawah, hanya Ioniq 5 yang memiliki charging speed 220 kW. Untuk mengerti tentang charging speed ini, kita harus bahas paling tidak dua hal. Yang pertama, infrastruktur charging itu sendiri. Yang kedua, baterai mobil listrik. Mari simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke. Mari kita mulai pembahasan dengan membahas tentang infrastruktur charger mobil listrik. Oke. Mungkin teman-teman sudah ketahui saat ini charger mobil listrik di Indonesia dan di seluruh dunia rata-rata atau pada umumnya mendukung charger sebesar 800 volt ya, dan maksimal di Indonesia mesinnya saat ini bisa mendukung sampai dengan 350 kW ya. Mungkin satu-satunya yang saya ketahui adalah di Plaza Indonesia yang dimiliki oleh Hyundai. Tapi ya, 350 kW ini bukan berarti bisa digunakan sebesar 350 kW untuk satu mobil. Karena seperti kebanyakan SPKLU, satu mesin ada dua nozzle. Nah, kalau diperhatikan lagi, nozzle-nya itu ukurannya mirip dengan nozzle selang SPBU. Ya. Karena memang didesain supaya aman, tapi tetap convenient. Dengan voltase 800 volt tersebut, masing-masing nozzle itu hanya sanggup maksimal 240 kW secara teori ya. Kenapa demikian? Karena nozzle yang sebesar itu di dalamnya paling tidak ada dua tembaga yang besar, ada dua kabel yang besar di dalamnya, masing-masing besar diameternya paling tidak 2 cm. Jadi kalau di dalamnya ada dua kabel positif sama negatif, artinya kurang lebih 4 cm diameter totalnya secara keseluruhan. Kalau teman-teman ukur mungkin ada lebih-lebih sedikit karena ada insulasi. Ditambah mungkin ada kabel-kabel untuk komunikasi data antara mobil dan charger. Oke, jadi kita catat dulu saat ini maksimal ampere yang bisa disupport oleh charger mobil listrik adalah 300 ampere. Ya. Alatnya sendiri, mesinnya sendiri bisa support sampai dengan kalau nggak salah 500 ampere. Tapi kabelnya yang saat ini ada itu hanya 300 ampere. Tadi kita sudah bahas di sisi hulunya, yaitu charger mobil listriknya, penyuplai dayanya. Sekarang kita bahas di sisi hilirnya, baterai mobil listriknya yang menerima daya yang diberikan charger. Kita mulai dengan bahas pembandingnya, yaitu baterai dari BYD Seal Performance 83 kWh. Baterai dari BYD Seal ini voltase tertingginya kalau penuh adalah sekitar 700 volt. Oke. Dengan kapasitas per selnya itu 138 Ah. Sedangkan Ioniq 5 voltase baterai pada saat terisi penuh adalah 756 volt dengan kapasitas per modulnya sekitar 100 Ah. Saya coba gali lebih dalam dari sel baterai kedua mobil ini. Untuk mengetahui seberapa cepat sebuah sel baterai dapat di-charge, ada yang dinamakan dengan C rating. C rating ini mirip dengan kecepatan pada mobil. Kalau kecepatan pada mobil berapa kilometer per jam. Kalau kecepatan pada baterai berapa baterai per jam.
1C artinya baterai bisa penuh dalam waktu 1 jam. 1,5 C artinya 1 jam bisa 1,5 baterai full. Kalau 1 baterai berarti cuma butuh 40 menit. 2C artinya 2 baterai bisa penuh dalam 1 jam. Setengah jam untuk 1 baterai. 3C artinya 3 baterai dalam 1 jam. 1 baterai 20 menit saja. 4C artinya 4 baterai dalam 1 jam atau 1 baterai 15 menit saja. Pada sel baterai BYD yang saya temukan di internet, tertulis spesifikasi bahwa kapasitas 138 Ah dengan C rating 1,5. Artinya, sel baterai ini bisa diisi menggunakan arus 1,5 kali dari kapasitas ampernya, yaitu 138 dikalikan 1,5 atau 207 ampere. Sedangkan untuk Ioniq 5 saya yang saya temukan di internet, sel baterainya berasal dari SK Innovation SK55. Jenisnya NCM811, kandungan nikelnya 80%, kapasitas 50 Ah, memiliki C rating sampai dengan 3C. Sel ini disusun secara paralel dalam modul sehingga bisa mendukung C rating sampai dengan 6C per modul. Karena C ratingnya bisa sampai 6C per modul, maka maksimal arus yang bisa dipakai untuk mengisi baterai ini maksimal menjadi 6 dikali 50 ampere atau 300 ampere. Oke, sekarang kita sudah punya 2 angkanya ya. Ioniq 5 bisa mendukung pengecasan sampai dengan 300 ampere, sedangkan BYD Seal Performance hanya bisa mendukung sampai dengan 207 ampere. Sekarang kita tinggal kalikan dengan voltase dari pack baterai itu sendiri. BYD baterai packnya memiliki voltase pengecasan sebesar 706 volt. Tinggal dikali dengan 207 didapatkan angka sekitar 146.000 watt atau 146 kilowatt. Pada Ioniq 5, pengecasan baterainya bisa menggunakan 756 volt. Dikalikan dengan 300 ampere didapatkan angka 226.000 watt atau 226 kW. Jadi, di rentang harganya dan di kelasnya, hanya Ioniq 5 yang bisa memanfaatkan charger tercepat yang tersedia saat ini di Indonesia. Inilah rahasianya. Dengan menggunakan sel baterai yang kepadatan energinya tinggi, sel baterai bisa disusun dengan lebih fleksibel untuk mendapatkan hasil yang maksimal, baik untuk kapasitas baterai maupun untuk pengisian daya. Jadi bisa dibilang rahasianya dari Ioniq 5 adalah dari jantung mobilnya itu sendiri, yaitu baterainya. Didukung dengan battery management system yang canggih dan manajemen suhu yang baik. Jadi memang penyesalan saya yang bertubi-tubi itu benar adanya, ya. Tapi di saat yang bersamaan saya juga mempelajari lebih dalam tentang teknologi mobil yang saya miliki dan saya mendapati hal yang menarik seperti ini. Ternyata charging speed 220 kW itu merupakan sebuah hal yang sangat signifikan, ya, tidak bisa dianggap remeh, dan ternyata sesuai dengan kebutuhan saya tidak merasakan itu secara langsung di awal. Setelah saya memakai mobil ini, baru saya bisa merasakan nikmatnya luar biasa, bisa punya mobil listrik yang ngecasnya sangat cepat sekali. Yang saya sering dapatkan dari 10% sampai dengan 75 atau 80% itu kurang dari 20 menit. Kalau dibandingkan dengan BYD Seal yang performance 83 kWh, paling tidak 24 menit untuk mengisi dari 10% sampai dengan 80%. Bagi teman-teman yang memiliki BYD Seal Performance, silahkan komentar, berbagi informasi di dunia nyata seperti apa. Teman-teman pengguna mobil listrik juga harus ingat bahwa alat charger itu biasanya tidak efisien 100%. Pada alat charger 200 kW, saya biasanya mendapatkan sekitar 178 sampai 196 kW saja. Tapi dengan efisiensi seperti itu, saya merasa kebutuhan saya terpenuhi dengan baik. Istirahat
yang saya butuhkan di perjalanan panjang, waktunya pas sekali dengan pada saat mobil itu mencapai 80%. Dan ini lagi-lagi bukan suatu hal yang bisa kita rasakan di awal gitu. Kita baru bisa merasakan ini, saya baru bisa merasakan ini setelah saya menggunakan mobil ini secara rutin, baik itu trip pendek dalam kota ataupun trip luar kota gitu. Setelah setahun ini benar-benar berasa banget bahwa penyesalan bertubi-tubi itu gak ada apa-apanya. Oke, mari kita rangkum sedikit apa yang saya bagikan hari ini ya. Jadi kecepatan pengecasan baterai mobil listrik itu ditentukan oleh dua hal. Yang pertama adalah chargernya sebagai hulu dari dayanya. Yang kedua adalah baterai mobil listrik itu sendiri. Bagaimana teknologinya bisa mendukung kecepatan yang diberikan oleh supply dari charger mobil listrik. Sebagai penutup, saya sebagai pengguna mobil listrik merasa berkewajiban untuk mengajak teman-teman membudayakan menggunakan ultra fast charging hanya sampai 80% saja. Setelah 80%, kalau memang masih kosong silahkan dilanjutkan, tapi mohon untuk mobilnya tidak ditinggal supaya teman-teman yang baru datang bisa langsung menggunakan alat chargingnya juga. Kita bangun komunitas mobil listrik di Indonesia yang baik ya. Semoga informasi yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat semua. Salam EV kemarin sore.